Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Allah warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ikhwanihi min al-anbiya wal awliya wa syuhada wa shalihin wa ulama ila bidan wa musannifin khususan ila Syekh أن الله يولي درجاته في الجنة ويكثر وعذباته ويضاعف حسناته ويحفظنا بجاهه ويعيد علينا من بركاته وأسراره. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bimadadihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadha faslun. Melanjutkan yang kemarin terakhir tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Faslun ay hadha faslun. Harrim 'alal ladzi wudu'uhu nufi salatahu at-tawafa mashal mushafi. Betul ya? Sampai situ ya. Harrim, haramkanlah. Harim, haramkanlah, alalladzi atas orang, alalladzi atas orang, wudu'uhu yang wudu'nya alladzi, wudu'uhu yang wudu'nya alladzi nufi ditiadakan. Harim, haramkanlah alalladzi atas orang, wudu'uhu yang wudu'nya alladzi nufi yang ditiadakan. Jadi pasal selanjutnya yaitu menjelaskan tentang perkara-perkara yang haram bagi seseorang yang batal wudu'nya. Batal wudu'nya itu berarti bisa diartikan dalam kondisi hadas kecil. Karena ada beberapa perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama apa? Ayo. Perkara-perkara yang membatalkan wudu yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik itu kubul ataupun dubur. Jadi kecuali mani ya, jadi kalau mani itu tidak berhadas kecil lagi. Kalau mani itu dia berhadas besar. Yang kedua apa? Hilangnya akal. Hilangnya akal. Kecuali tidurnya orang yang duduk tegak gitu ya. Artinya pantatnya itu menetapkan bumi. Terus yang ketiga apa? Bertemunya dua kulit, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan sama-sama besar.
Nah, ukurannya sama-sama besar itu apa? Sudah bisa bersyahwat. Yang keempat apa? Menyentuh kemaluan anak Adam dengan telapak tangan. Nah, bagi orang-orang tersebut diharamkan beberapa hal. Yang pertama, sholatahu, kepada sholatnya allati. Jadi kalau dia batal wudunya, haram bagi seseorang itu untuk sholat. Maka kalau tidak punya wudu terus kemudian sholat, maka berdosa karena diharamkan. Jadi kalau misal tidak punya wudu terus sholat, maka dia diharamkan dan berdosa. Nah, ini sering kita lihat ya, kejadian pada saat sholat Jumat tadi. Tidur, posisinya tidur, tidak pantatnya tidak menetapkan ke bumi, artinya dia tidak ada celah di pantatnya, itu tidur, terus kemudian bangun, iqomah, langsung sholat. Ada yang seperti itu ya? Ada? Apa? Banyak. Ya, semoga tidak boleh ya seperti itu, haram. Jadi sholatnya haram. At-tawafah, yang kedua apa? Tawaf. Jadi tidak diharamkan untuk tawaf. Yang pertama diharamkan sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga massal mushafi, menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran. Artinya kalau menyentuh Al-Quran itu harus dalam keadaan suci, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang keempat apa? Wahamlahu, dan membawa mushaf. Jadi menyentuh terus kemudian membawa mushaf itu juga diharamkan. Nah, misal contoh, bagaimana definisi membawa itu? Membawa itu berarti mushaf itu beserta badan kita, itu bisa dikatakan membawa. Lalu bagaimana kalau misal contoh kita tidak punya wudu, sedangkan kita bawa tas isinya Al-Quran. Nah, ini kira-kira berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Tidak, karena tergantung niatnya. Kalau niatnya tidak ansih membawa Al-Quran, maka tidak haram. Kalau niatnya ansih membawa Al-Quran, meskipun ada barang-barang yang lain, maka itu haram. Nah, itu bagi empat perkara keharaman bagi yang batal wudunya. Wasahibul janabati, dan orang yang janabah. Wasahibul janabati, dan orang yang janabah. Orang yang janabah itu ada dua. Yang pertama karena keluarnya mani, yang kedua karena hubungan suami istri, itu dinamakan janabah. Harim maka diharamkan alaihi, atas sahibul janabah, alaihi atas sahibul janabah, kulladil arba'ati, kepada setiap empat perkara ini. Nah, bagi orang yang janabah itu, empat perkara tadi itu diharamkan. Apa saja? Sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, mushaf, dan membawa Al-Quran. Itu diharamkan. Terus walubtha masjidin, dan berdiam di dalam masjid.
Jadi kalau janabah itu tidak boleh iktikaf, berdiam di dalam masjid. Ma'ad tilawati beserta membaca Al-Quran. Nah, kalau janabah tidak boleh membaca Al-Quran. Berarti kalau dia tidak berhadas kecil, boleh tidak membaca Al-Quran? Boleh, asalkan tidak menyentuh Al-Quran atau membawa Al-Quran. Kalau membaca boleh. Wa nahwi dan seumpama haidin, orang yang haid. Jadi kalau orang yang haid dan seumpamanya, artinya seperti nifas. Jami'as sittati diharamkan kepada seluruh enam perkara. Ya tadi ya, sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, berdiam di dalam masjid dan membaca Al-Quran. Itu diharamkan bagi orang haid. Wazid dan tambahkanlah bagi haidin, wazid dan tambahkanlah bagi haidin ubura masjidin kepada melewati masjid, in khafat jika khawatir, talwithahu kepada mengotori masjid, bidami dengan darah, wan najasati dan najis. Jadi selain 6 perkara yang diharamkan bagi orang yang haid, itu juga diharamkan bagi orang haid itu untuk melewati masjid. Jadi jangankan hanya berdiam di masjid, lewat saja itu sudah haram, karena dikhawatirkan akan mengotori masjid. Sauman berpuasa. Jadi selain itu juga diharamkan untuk berpuasa. Tolakon cerai. Tolakon cerai. Jadi diharamkan juga bagi orang haid itu untuk diceraikan oleh suaminya. Watamattu'an dan bersenang-senang. Dan bersenang-senang biha dengan mar'ah. Dan bersenang-senang biha dengan mar'ah, mim baini surratin dari di antara pusat, warukbatin dan lutut, laha bagi mar'ah atau kepunyaan mar'ah. Jadi diharamkan yang terakhir, yaitu selain berpuasa tolak juga bersenang-senang biha pada perempuan. Jadi haram hukumnya. Bersenang-senang itu apa definisinya? Apakah berhubungan badan suami istri? Tidak. Jadi bersenang-senang itu cukup menyentuh atau melihat. Kalau menyentuh itu tanpa penghalang. Jadi antara pusar sampai dengan lutut. Jadi kalau sudah haid, ada istri kita itu haid, maka yang demikian itu haram. Jadi bersenang-senang itu tidak didefinisikan berhubungan suami istri. Kalau berhubungan suami istri itu sudah jauh dari bersenang-senang. Bersenang-senang itu ukurannya itu adalah menyentuh
di antara pusar sampai dengan lutut itu dengan tanpa penghalang, itu sudah bersenang-senang. Ya, itu perkara-perkara keharaman-keharaman bagi yang pertama adalah orang yang berhadas kecil. Ada 4 perkara. Bagi orang yang janabah itu ada berapa perkara? 6 perkara. Bagi orang yang haid ada 10 perkara. Jadi diingat-ingat, ya begitu. Nah, bagi orang janabah itu kira-kira berarti boleh berpuasa ya? Gimana? Kan tidak disebutkan di sini. Apakah boleh orang berjanabah, kondisinya janabah itu berpuasa? Boleh. Jadi misal contoh, Anda ini berhubungan suami istri pada malam-malam Ramadan. Terus kemudian bangun itu sudah siang. Kalau sudah siang berarti tidak salat subuh. Bangun itu sudah subuh. Sedangkan subuh itu sudah awal mula kita berpuasa. Maka tetap sah puasanya. Jadi bangun, tinggal mandi, kemudian sholat subuh, lanjutkan puasa. Berbeda kalau keluar maninya pada saat berpuasa, itu batal. Maksudnya dalam kondisi janabah, terus kemudian kita berpuasa, itu boleh. Baik, saya lanjutkan. Faslun ayhada faslun. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan. Tayammumu bertayamum. Asbabuhu, adapun sebab-sebabnya tayamum. Asbabuhu, adapun sebab-sebabnya tayamum. Salah satu ialah ada 3. Jadi ini masih masuk dalam bab thaharah, bab bersusuci. Nah, tayamum itu dilakukan karena ada beberapa sebab. Yang pertama, maraduhu, rupanya sakitnya man. Maraduhu, rupanya sakitnya man atau mutayammim. Jadi kondisi seseorang bisa bertayamum itu yang pertama adalah kondisi sakit. Sakit yang dia tidak bisa menggunakan air. Bukan sakit biasa ya. Nah, kalau misal cuma sakit batuk, ya berarti tidak termasuk sebab dibolehkannya bertayamum. Misal sakitnya cacar air. Kalau kena air maka akan semakin parah. Maka boleh bertayamum. Atau luka pada bagian-bagian yang dikenai rukun wudu, maka boleh bertayamum. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, wafaq duma dan tidak adanya air. Wafaq duma dan tidak adanya air. Wafaq duma dan tidak adanya air. Sebab yang kedua adalah tidak adanya air. Artinya seseorang itu sudah berusaha mencari air untuk berwudu, kemudian dia tidak bisa menemukan air.
Kalau belum mencari, nah maka tidak masuk dalam sebabnya. Jadi tidak adanya air itu harus sudah dengan mencari dulu. Nah, kalau misal contoh di pondok ini misal sedang masa kering ya, sumur-sumur itu kering misal, ya kita harus cari dulu. Misal contoh cari di Masjid Baitis Salam. Kira-kira di Masjid Baitis Salam ini sudah ada air atau tidak? Nah kalau kita sudah nyari ke sana kemari terus kemudian tetap tidak ketemu air itu, maka boleh untuk bertayamum. Wahajatu dan sebab yang ketiga, wahajatu dan butuh, wahajatu dan butuh lilma kepada air, wahajatu dan butuh lilma kepada air, li'atshi karena haus, li'atshi karena haus, hayawanin hewan, muhtaram yang dimuliakan syariat, muhtaram yang dimuliakan syariat. Sebab yang ketiga adalah karena air yang ada itu dibutuhkan untuk minum bagi hewan-hewan yang dimuliakan oleh syariat. Artinya misal kita ada air, di asrama ini ada air 1 galon. Air 1 galon itu posisinya suci mensucikan, artinya bisa dibuat untuk berwudu. Tapi kalau misal kita pakai untuk berwudu air 1 galon ini, pasti kalau habis orang-orang akan kehausan. Maka karena keadaan itu kita boleh untuk bertayamum. Nah sebenarnya apa tayamum itu? Ya tayamum itu ya ya bisa dikatakan pengganti wudhu. Tapi tayamum itu tidak bisa menghilangkan hadas kecil ya. Jadi perlu dicatat, tayamum itu tidak bisa menghilangkan hadas kecil. Berarti fungsinya tayamum itu apa? Untuk dibolehkannya melaksanakan ibadah. Nah itu. Jadi tayamum itu hanya membolehkannya seseorang untuk melakukan ibadah. Tidak bisa menghilangkan hadas. Artinya kalau seseorang sudah tayamum, hadasnya itu tetap ada. Wasittatun dan ada 6, wasittatun dan ada 6 min anfusin dari jiwa, la tuhtaram yang tidak dimuliakan syariat. Nah ada 6 makhluk yang tidak dimuliakan syariat. Apa saja? Jadi ini yang tidak termasuk hajatul ilma. Jadi kalau ada 6 makhluk ini membutuhkan kepada air, maka air itu lebih berat untuk digunakan bersesuci. Apa saja? Yang pertama, tariku fardin. Tariku fardin rupanya orang yang meninggalkan fardu. Tariku fardin rupanya orang yang meninggalkan fardu, min sholatin dari sholat. Jadi orang yang senantiasa meninggalkan sholat fardu. Nah itu termasuk hayawanun la muhtaram atau ghairu muhtaram. Jadi hewan yang tidak dimuliakan syariat. Jadi kalau ada di antara kita seseorang yang dia senantiasa meninggalkan sholat fardu, terus kemudian dia punya air
atau dia membutuhkan kepada air, air itu boleh digunakan oleh kita untuk bersesuci. Yang kedua siapa? Muhsanu zanin. Muhsanu zanin, orang yang zina muhsan. Muhsanu zanin, orang yang zina muhsan. Siapa orang yang zina muhsan itu? Orang yang melakukan zina sedangkan statusnya adalah suami istri. Jadi dia sah sebagai suaminya seseorang atau sah sebagai istrinya seseorang, tapi dia melakukan zina. Itu namanya zina muhsan. Ada yang satunya namanya zina ghairu muhsan. Nah, kalau zina muhsan apa hukumannya? Kalau dalam syariat Islam itu dirajam sampai mati. Nah, jadi kalau ada orang yang melakukan zina muhsan, nah itu sedangkan dia butuh air, maka air itu lebih berat untuk digunakan bersesuci. Wa murtadun dan orang yang murtad. Wa murtadun dan orang yang murtad. Falaisa, maka tidak ada bagi murtad yuhqanu, ialah dilindungi darahnya. Jadi orang yang murtad yang ketiga itu adalah makhluk yang tidak dimuliakan oleh syariat. Murtad itu adalah orang yang pernah dalam Islam kemudian keluar dari Islam, itu murtad. Dan hukuman bagi orang yang murtad itu luar biasa ya. Artinya yang pertama, kalau dia masuk kembali ke dalam Islam, maka seluruh kewajiban yang pernah ditinggalkan pada saat dia murtad harus diqodho. Sholatnya, puasanya, zakatnya, semuanya harus diqodho. Jadi murtad itu kondisi yang ini dikumpulkan dengan golongan-golongan yang lain. Yang keempat, wal kafiru dan orang yang kafir, al harbiyu yang memusuhi Islam atau yang memerangi Islam. Jadi kafir harbi. Jadi kafir harbi, ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Yang selanjutnya wal kalbu dan anjing. Wal kalbu dan anjing, al angkuru yang galak atau ganas. Nah, jadi anjing yang galak, anjing yang ganas itu juga termasuk hewan ghairu muhtaram. Wasadisu dan adapun yang keenam, al khinziru ialah babi. Al khinziru ialah babi fi faqrin, di dalam hutan, wadur dan kampung. Jadi baik babi itu babi hutan ataupun babi yang dipelihara. Nah, dari 6 ini kalau misal ada di antara 6 ini membutuhkan air, terus kemudian sedangkan air itu kita maksudkan untuk dipakai bersesuci, maka tetap kita harus pakai untuk bersesuci. Nah, itu pasal yang menjelaskan tentang sebab-sebab dibolehkannya bertayamum. Faslun ay hada faslun. Syurutuhu, adapun syarat-syaratnya tayamum. Syurutuhu, adapun syarat-syaratnya tayamum, ashrun, ialah ada 10.
Nah, syarat sahnya tayamum itu apa? Ada 10. Bi ayyakuna, rupanya dengan harus ada. Bi ayyakuna, rupanya dengan harus ada. Bijinsin. Bi ayyakuna, rupanya dengan harus ada apa tayamum. Bijinsin, dengan jenis. Bijinsi turbin. Bijinsi turbin, dengan jenis tanah atau ya. Jadi tayamum itu harus menggunakan tanah atau debu. Dza gubarin kana, yang mempunyai gubar itu debu. Dza gubarin kana, yang mempunyai gubar atau debu. Maksudnya apa? Jadi tadi dijelaskan, yang pertama syaratnya adalah menggunakan tanah atau debu. Yang kedua, yang mempunyai debu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu yang kering. Karena kalau tanah itu basah, maka pasti tidak punya debu. Jadi tanah itu harus kering atau debu itu harus kering. Wa tahiran, dan suci. Jadi debunya harus suci. Walam yakun, dan tidak ada. Walam yakun, dan tidak ada apa turab. Walam yakun, dan tidak ada apa turab. Mustakmalan, ialah mustakmal. Apa definisinya mustakmal? Definisinya mustakmal itu adalah yang sudah digunakan untuk bersesuci. Jadi kalau misal ada debu yang kita pakai, terus kita pakai lagi debu itu, misal debu itu misal jatuh, terus kita pakai lagi, maka debu itu definisinya sudah mustakmal. Yang selanjutnya yakhlusu yang bersih. Yakhlusu yang bersih atau murni. Min ghairin, dari selain turab. Min ghairin, dari selain turab. Yakunu, yang ada apa ghair. Yakunu, yang ada apa ghair. Hailan, ialah penghalang. Jadi debu itu harus bersih dari campuran-campuran yang lain. Misal tidak tercampur tepung, tidak tercampur apa misalnya, sehingga debu itu atau yang lain itu menghalangi sampainya kepada anggota tayamum. Jadi harus murni debu. Ya misal kita ambilnya di bawah, nah itu tidak boleh ada campuran yang lain. Atau kita ambilnya di jendela, nah itu tidak boleh ada campuran yang lain. Wa qasduhu, dan bermaksud. Wa qasduhu, dan bermaksud tayamum. Artinya kepada turab itu kita harus bermaksud untuk bertayamum, berniat tayamum. Aqalluhu, adapun paling sedikitnya tayamum. Aqalluhu, adapun paling sedikitnya tayamum. Bidarbataini, dengan 2 pukulan. Limashi wajhihi, untuk mengusap wajahnya mutayammim. Limashi wajhihi, untuk mengusap wajahnya mutayammim. Wa mashi lil yadaini, dan mengusap kedua tangannya mutayammim.
Jadi paling sedikit itu adalah dua pukulan, dua usapan. Yang pertama untuk wajah, yang kedua untuk kedua tangan. Wa tuhuru najisi badanin, wa tuhuru najisi badanin, dan suci dari najis pada badan. Jadi kalau bertayamum itu kondisi badan kita harus suci dari najis. Artinya kita harus suci dulu. Kalau tidak suci dari najis maka tidak sah tayamumnya. Antajtahid harus berijtihad. Antajtahid harus berijtihad fi qiblatin, di dalam arah kiblat. Artinya harus menghadap kiblat. Jadi bertayamum itu hadapnya hadap kiblat. Dukhuli waqti ma. Yang selanjutnya syarat syahnya tayamum, dukhuli waqti ma, ialah masuknya waktunya ibadah. Dukhuli waqti ma, masuknya waktunya sesuatu. Sesuatu itu pasti ibadah. Kusib yang dimaksud. Artinya kalau kita mau tayamum untuk bisa sholat duhur, maka waktu duhurnya itu harus sudah masuk. Lah kalau kita tayamum jam 11, sedangkan jam 11 belum azan duhur, maka tayamum yang kita laksanakan pada jam 11 itu tidak bisa digunakan untuk sholat duhur. Terus bisa digunakan untuk apa kalau tayamumnya jam 11? Bisa untuk apa? Untuk ibadah yang lain. Ya misal kita mau melaksanakan tawaf, atau misal kita mau menyentuh mushaf, itu bisa bertayamum. Wa in tayammama, dan jika bertayamum, dan jika bertayamum siapa mutayammim biqasdil fardi, dengan niat atau dengan maksud atau dengan niat melaksanakan fardu, fasunanan, kemudian beberapa sunnah, abih maka boleh, wa fardi, dan fardu yang sendiri atau fardu yang satu. Jadi kalau tayamum itu hanya bisa digunakan untuk satu kali ibadah yang fardu, atau satu sholat fardu. Kalau sholat sunnah ya boleh. Artinya misal azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, misal. Terus kita pergi ke masjid. Karena tidak ada air, maka kita tayamum. Masuk masjid, kita sholat tahiyatul masjid. Setelah itu baru sholat qobliyah 2 rakaat. Setelah itu baru sholat qobliyah lagi 2 rakaat. Jadi qobliyah zuhur itu ada 4 rakaat. 2 rakaat itu muakkad, 2 rakaat itu ghairu muakkad. Terus setelah itu kita sholat zuhur. Setelah sholat zuhur baru ba'diyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Setelah itu membaca Al-Quran itu boleh.
Jadi tayamum, satu kali tayamum untuk satu kali sholat fardu dan beberapa ibadah sunnah. Itu boleh. Nah, kalau posisinya sholat jamak gimana? Misal kita sedang dalam perjalanan, kita statusnya musafir, bisa untuk sholat jamak. Terus kemudian ternyata tidak didapati air, maka kita harus tayamum. Atau bukan tidak didapati air, ternyata kita sedang sakit, tidak bisa untuk menyentuh air, maka kita harus tayamum. Nah, tayamumnya itu cukup sekali atau dua kali kalau jamak? Harus dua kali. Jadi sholat fardu yang pertama, sebelumnya kita tayamum, setelah selesai tayamum lagi, baru kita lanjutkan untuk menjamak. Begitu caranya. Jadi tetap pada ketentuan satu kali tayamum itu untuk satu kali sholat fardu atau satu ibadah yang fardu. Baik, mungkin cukup. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tawaf itu setiap kali putaran harus satu kali, ada tunjukkan. Kalau tawaf itu setiap kali satu putaran tayamum lagi apa gimana? Ya, tawaf ya. Jadi tawaf, definisi tawaf itu kalau satu kali tawaf itu berapa? 7 kali. Jadi dihitung satu kali tawaf itu kalau sudah melaksanakan 7 kali. Jadi kalau satu kali itu belum dihitung tawaf. Jadi untuk satu kali tayamum untuk 7 kali putaran, begitu. Silakan yang lain. Sudah, tidak ada? Kita lanjutkan pertemuan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimun la yamallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'lin wa niyati bi lidani wa dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati fayara bimati'ni bisirri hurufi wa nawwiri qalbi wa sam'i wa maqalati fa rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah fa ya rabbi irhamni bi husnil khatimati. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.